Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia, mahasiswa semester 5 dari program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pemasaran via internet atau sosial media, tugas dari mata kuliah komunikasi pemasaran yang dibawakan oleh dosen kami Ibu Ria Amelinda. Yuk kita langsung simak materinya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu pemasaran internet atau sosial media. Pemasaran internet atau pemasaran elektronik adalah segala upaya yang dilakukan untuk memasarkan suatu produk atau jasa melalui media internet atau media sosial. Banyaknya aktivitas dan interaksi yang terjadi di dunia internet membuat banyak sekali pemilik bisnis yang mengandalkan cara ini untuk meningkatkan nilai jual produknya, di mana satu postingan di internet dapat diakses oleh ratusan juta orang di seluruh dunia. Selanjutnya, sejarah komunikasi pemasaran internet. Nah, seperti apa sih sejarah komunikasi pemasaran internet? Yang pertama yaitu menggunakan halaman-halaman berformat HTML. Pada awalnya menggunakan halaman berformat HTML yang bisa diakses oleh pengguna internet. Yang kedua yaitu menggunakan media website, di mana ini merupakan langkah awal di mana website itu sendiri menjadi rumah kedua bagi perusahaan-perusahaan yang sudah eksis untuk menampilkan jati dirinya. Nah, pada perkembangannya, pemasaran online tidak hanya menggunakan media website, tetapi juga berkembang menggunakan email. Nah, dari email ini berkembang lagi menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang berkembang seiring berkembangnya teknologi. Next, jenis-jenis saluran pemasaran internet. Ada beberapa. Yang pertama yaitu menggunakan media sosial. Nah, media sosial ini menjangkau konsumen melalui iklan berbayar atau postingan biasa dengan memanfaatkan media-media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan media-media lainnya untuk mempromosikan produk atau jasa. Yang kedua yaitu SEO atau Search Engine Optimization, di mana hal ini mengoptimasi website dengan berbagai konten untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian mesin pencari. Yang ketiga yaitu menggunakan email marketing, di mana ini merupakan pesan komersil seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan lain sebagainya secara personal dan menggunakan media email. Yang keempat yaitu SEM atau Search Engine Marketing. Ini merupakan bentuk lain dari pemasaran online yang berbayar, yang dilakukan dengan membayar kepada mesin pencari untuk mendapatkan visibilitas website di mesin pencari tersebut. Yang kelima yaitu pemasaran afiliasi, yang menggunakan afiliasi atau mitra penjualan yang diminta untuk menempatkan iklan bisnis di website atau media sosial mereka. Yang keenam ada influencer marketing, di mana melakukan pemasaran melalui ahli atau sosok yang dipercaya oleh konsumen ketika melakukan promosi, iklan, atau ulasan terhadap produk atau jasa yang kita miliki. Nah, yang ketujuh ada pemasaran konten, dilakukan dengan membuat konten mengenai produk atau layanan dan mempromosikannya di berbagai channel untuk menjangkau konsumen yang berpotensial untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang kedelapan ada Google Ads. Ini merupakan platform iklan online yang dikembangkan oleh Google, di mana pengiklan cukup membayar untuk menampilkan iklan singkat, penawaran layanan, daftar produk, konten video, dan menghasilkan pemasangan aplikasi seluler dalam jaringan iklan Google kepada pengguna web. Yang kesembilan ada pengoptimalan web, di mana proses ini menggunakan eksperimen terkontrol untuk meningkatkan kemampuan situs web untuk mendorong sasaran bisnis. Selanjutnya, strategi pemasaran media online.
Nah, strategi komunikasi pemasaran media online adalah aktivitas pemasaran dengan menggunakan semua fasilitas yang disediakan oleh internet dengan tujuan meningkatkan hasil penjualan dan menjalin komunikasi yang lebih baik kepada pelanggan. Pemasaran dengan internet pada dasarnya memiliki konsep yang sama, walaupun menggunakan sarana yang berbeda-beda. Ada beberapa strategi pemasaran media online. Yang pertama yaitu mengetahui pasar atau konsumen. Nah, kita perlu mengetahui subjek yang dituju yang akan membeli produk atau jasa yang kita miliki. Yang kedua yaitu memiliki situs web atau blog. Nah, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi agar pemasaran menggunakan media situs web atau blog ini dapat efektif dan efisien, yaitu menggunakan desain yang menarik, tampilan yang memikat, sajian informasi yang lengkap, kenyamanan, serta kemudahan untuk diakses. Yang ketiga yaitu bergabung dalam jaringan sosial. Nah, jumlah pemilik akun di jaringan sosial itu tidak terbatas. Mereka berasal dari berbagai kalangan, kelompok usia, dan wilayah tempat tinggal. Di antara mereka tentu banyak yang berpotensi untuk disasar menjadi segmen pasar. Yang selanjutnya yaitu online advertising. Nah, jenis ini adalah di mana seseorang atau badan usaha itu membayar iklan ketika ada yang mengklik iklan tersebut, atau ketika iklan tersebut dilihat oleh pengunjung. Nah, yang terakhir yaitu memiliki merek tersendiri. Ketika kita telah memiliki merek tersendiri, maka itu akan menjadi ciri khas tersendiri oleh produk atau jasa yang kita tawarkan sehingga membedakan dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh orang lain. Sehingga dapat menjadi salah satu strategi pemasaran media online yang kita miliki. Next, mengapa kita memilih pemasaran online? Ada beberapa alasan mengapa kita memilih pemasaran online. Yang pertama yaitu mengurangi biaya. Ini merupakan alasan utama mengapa banyak pemilik bisnis yang lebih memilih melakukan pemasaran online dibanding dengan pemasaran offline. Penggunaan media sosial, website, dan media internet lainnya kebanyakan tidak dikenakan biaya. Meskipun dikenakan iklan biayanya relatif lebih hemat. Yang kedua dapat diukur secara real time. Pemasaran yang dilakukan secara online mudah diukur melalui alat analisis seperti Google Analytics, sehingga informasi tentang klik, kunjungan, dan penjualan dari media sosial, konten, serta pemasaran email dapat didapatkan secara mudah. Yang ketiga yaitu cepat menentukan target. Dengan kecanggihan teknologi pemasaran saat ini, kita dapat menyasar dengan tepat calon konsumen yang memang tertarik atau membutuhkan produk kita. Teknologi saat ini mampu membuat calon konsumen memberikan informasi mereka secara sukarela, sehingga dapat melacak apa yang memang mereka butuhkan secara tepat. Yang selanjutnya yaitu paparan jangka panjang. Promosi yang dilakukan melalui pemasaran offline biasanya hanya bertahan selama 1-4 pekan. Berbeda dengan pemasaran online yang merupakan proses yang berkelanjutan. Di situs pencarian, konten promosi akan tetap terlihat oleh konsumen untuk jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya adalah waktu kerja tidak terbatas. Pemasaran via internet atau sosial media tidak memiliki batasan waktu. Berbeda dengan pemasaran offline yang memiliki batasan waktu kerja, misalnya jam tutup toko pukul sekian dan sekian. Berbeda dengan pemasaran online, toko berada dalam genggaman kita. Yang terakhir yaitu jangkauan pasar yang lebih luas. Nah, sekali posting di media sosial atau internet dapat dijangkau oleh calon pelanggan meskipun berada di lokasi yang berbeda dengan kita. Itulah alasan mengapa kita memilih pemasaran online. Selanjutnya ada perbandingan pemasaran online dan offline. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan apa-apa yang menjadi perbedaan. Yang pertama dari sisi media. Ketika kita memilih pemasaran offline, maka media yang digunakan yaitu brosur, poster, koran, dan lain-lain. Sedangkan media pemasaran online hanya membutuhkan internet. Dari segi waktu, pemasaran offline waktunya itu terbatas, sedangkan pemasaran online dapat dilakukan 24 jam. Dari segi biaya,
yang dikeluarkan oleh pemasaran offline lebih banyak atau lebih boros, sedangkan pemasaran online itu lebih sedikit atau lebih efisien. Dari segi banyaknya pekerja, pemasaran offline membutuhkan banyak pekerja, sedangkan pemasaran online tidak membutuhkan banyak pekerja. Yang terakhir yaitu dari segi keuntungan, tentu saja pemasaran offline kurang mendapatkan keuntungan karena terlalu banyak biaya, sedangkan pemasaran online banyak mendapatkan keuntungan. Di samping karena tidak membutuhkan pekerja, juga lebih hemat atau kurang mengeluarkan biaya seperti pemasaran offline. Itulah yang membedakan antara pemasaran online dan offline. Nah, apakah pemasaran sosial media ini tidak memiliki kelemahan? Tentu saja ada. Yang pertama yaitu dari segi pembeli, bisa saja terjadi yang namanya penipuan. Barang yang dipesan tidak sesuai dengan harapan, keterlambatan pengiriman, kesulitan transaksi, dan pelayanan yang buruk dari penjual. Nah, dari segi penjual sendiri ada kelemahannya. Yang pertama yaitu kehilangan finansial karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia. Yang ketiga, kehilangan kesempatan karena gangguan jaringan. Yang keempat, kehilangan kepercayaan oleh konsumen. Yang kelima, pelanggan kurang mahir menggunakan internet. Dan yang terakhir yaitu kerugian yang tidak terduga. Nah, demikianlah materi yang dapat saya jabarkan atau yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.